Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hidup kudus dan terhormat, bekerja keras, sederhana, dan saling mengasihi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Tesalonika 4 ayat 8 sampai ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? 1 Tesalonika 4, ayat 8 sampai ayat 12, adalah bagian dari salah satu surat paling awal, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Tesalonika. Perikop ini berbicara tentang perilaku dan tingkah laku komunitas Kristiani, dalam menghadapi kedatangan kembali Yesus Kristus, yang bisa terjadi kapan saja. Paulus memulai bagian ini dengan mendesak orang Tesalonika untuk hidup dalam kekudusan, menekankan bahwa mereka harus menjauhkan diri dari percabulan. Dia menginstruksikan orang Tesalonika untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri dengan cara yang terhormat, dan tidak seperti orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Paulus mendorong orang Tesalonika untuk melihat dan menyadari bahwa diri mereka telah dipilih oleh Tuhan sendiri, dan oleh karena itu, mereka harus menjalani kehidupan yang sesuai dengan panggilan mereka. Paulus kemudian menasihati orang Tesalonika untuk saling mengasihi, mengingatkan mereka bahwa mereka telah diajar untuk melakukannya. Paulus mendorong mereka untuk terus tumbuh dalam kasih mereka satu sama lain, dan hidup dalam damai satu sama lain. Instruksi ini mencerminkan pentingnya persekutuan Kristen, dan peran yang dimainkannya dalam kehidupan orang percaya. Terakhir, Paulus membahas masalah pekerjaan, mendesak orang Tesalonika untuk menjalani kehidupan yang tenang, dan bekerja dengan tangan mereka sendiri. Paulus tampaknya menanggapi beberapa orang di gereja Tesalonika, yang tidak bekerja tetapi malah menimbulkan masalah, dan menjadi beban masyarakat. Paulus menekankan pentingnya menafkahi diri sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain, terutama mengingat kedatangan Yesus Kristus, yang bisa datang kapan saja. Singkatnya, perikop ini menekankan pentingnya menjalani kehidupan yang suci dan terhormat, saling mengasihi, dan bekerja keras untuk menafkahi diri sendiri. Ini semua adalah aspek kehidupan Kristiani yang penting, untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan Allah, dan yang mempersiapkan seseorang untuk kedatangan Yesus Kristus kembali. Apa pesan Tuhan untuk kita? Pesan Tuhan bagi kita hari ini, seperti terungkap dalam 1 Tesalonika 4, ayat 8 sampai ayat 12, adalah hidup kudus dan terhormat, bekerja keras, hidup sederhana, dan saling mengasihi. Kita dipanggil untuk mengejar kehidupan yang kudus, menjauhkan diri dari percabulan, dan mengendalikan tubuh kita dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Kita juga dipanggil untuk bekerja keras, dan menafkahi diri kita sendiri dan keluarga kita, hidup sederhana dan bertanggung jawab. Dan, akhirnya, kita dipanggil untuk saling mengasihi, membangun gereja sebagai komunitas orang percaya, yang saling memperhatikan, dan mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Untuk menghidupi pesan ini, kita harus berusaha untuk memupuk kehidupan yang menyenangkan Tuhan.
Kita harus berusaha menghindari amoralitas seksual, dan hidup dengan cara yang mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita juga harus bekerja keras, dan bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, menafkahi diri kita sendiri dan keluarga kita, dengan cara yang memuliakan Tuhan. Dan akhirnya, kita harus saling mengasihi, membangun gereja sebagai komunitas orang percaya, yang saling memperhatikan, dan mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pesan Tuhan kepada kami hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, untuk dapat menjalani hidup yang kudus dan terhormat, bekerja keras, hidup sederhana, dan saling mengasihi. Berilah kami kekuatan dan hikmat, untuk menjalani hidup yang berkenan kepadamu, dan bantulah kami untuk menjadi komunitas orang percaya, yang saling peduli dan mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus, menyertai kita.